Lee Yong Jun memberitahu manajer Park bahwa Lee Yong Jun sudah melamar Kim Mi-so, tapi manajer Park tidak mempercayainya. Dia yakin apa yang diceritakan oleh Lee Yong Jun itu tidak mungkin. Lee Yong Jun menceritakan kepada manajer Park bahwa Kim Mi-so saking tidak percayanya dia mengendus leher Lee Yong Jun. Di rumah, Kim Mi-so berpikir ulang kenapa Lee Yong Jun sampai melamarnya. Saat sedang memikirkan tentang apa yang dilakukan Lee Yong Jun, Oh Jiran datang ke rumah Kim Mi-so. Dia menanyakan apa yang dilakukan oleh Lee Yong Jun di dalam rumah Kim Mi-so. Tetapi Kim Mi-so menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dan Lee Yong Jun sudah pulang 30 menit yang lalu. Di situ Kim Mi-so menjelaskan siapa sebenarnya Lee Yong Jun. Dia meyakinkan kepada Oh Jiran bahwa Lee Yong Jun tidak memiliki pacar dan dia tidak mungkin mendapatkan pacar karena tidak ada yang menyukainya. Dia sangat egois dan menyebalkan. Setelah itu, Kim Mi-so memberitahu kepada Oh Jiran bahwa Oh Jiran harus memikirkan dirinya sendiri. Dia harus menyayangi dirinya sendiri. Dan Oh Jiran pun bertanya kepada Kim Mi-so, apakah Kim Mi-so memiliki pacar? Di kantor, sekretaris pengganti Kim Mi-so yaitu Kim Ji-ah telah datang. Kim Mi-so memperkenalkan Kim Ji-ah kepada teman-teman kantornya. Mereka tidak yakin bahwa Kim Ji-ah bisa seperti Kim Mi-so. Di kantor pun Kim Mi-so mendatangi Lee Yong Jun. Di kantor, Kim Mi-so mengingat kembali kenangan bersama dengan Lee Yong Jun pada saat mereka di Amerika. Tadinya Kim Mi-so tidak mengerti apa-apa dan dia sering melakukan kesalahan. Lee Yong Jun selalu saja memarahi Kim Mi-so, menghina Kim Mi-so. Kim Mi-so merasa lelah karena pekerjaan yang diberikan oleh Lee Yong Jun itu sangat sulit, tapi dia berusaha sambil marah-marah. Kadang Kim Mi-so pun menghina Lee Yong Jun karena dia benar-benar sangat jahat. Dia ingat bahwa dia memiliki kakak yang sedang bersekolah dan dia tidak mungkin untuk mengundurkan diri dari perusahaan sebagai sekretaris. Dia akhirnya meminta maaf kepada Lee Yong Jun. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi saat dia sedang mengingat, tiba-tiba Lee Yong Jun ada di hadapannya. Setelah pekerjaannya selesai di kantor, Kim Mi-so ingin cepat-cepat pulang. Dia meminta izin kepada Yong Jun. Setelah pulang, Yong Jun bertemu dengan manajer Park dan dia kembali menceritakan tentang Kim Mi-so. Sebelum pulang, Kim Mi-so mengajak teman-temannya untuk makan malam dan melakukan perpisahan atau pergantian Kim Mi-so ke Kim Ji-ah. Semua teman-temannya merasa sangat senang dan mereka pun akhirnya pergi untuk makan malam. Saat sedang melakukan makan malam, Kim Ji-ah sepertinya kesulitan untuk memotong daging, di mana Bong Se-ra memberitahunya bagaimana ia memotong daging. Bong Se-ra pun memarahi Kim Ji-ah karena Kim Ji-ah tidak bisa melakukan apa-apa. Namun tiba-tiba air tumpah ke rok Bong Se-ra. Dan setelah itu tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Mereka semua merasa kedinginan dan ketakutan. Di ujung jalan, mereka melihat bahwa Lee Yong Jun datang ke pesta makan malam mereka. Otomatis mereka semua kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Lee Yong Jun akan datang. Mereka merasakan tidak nyaman karena Lee Yong Jun terlahir sebagai orang kaya dan tidak biasa makan di tempat makan biasa. Tapi karena hanya Lee Yong Jun yang merasa tidak nyaman, akhirnya mereka mengadakan game, dimana gamenya semua pekerja itu tahu, hanya Lee Yong Jun yang tidak tahu. Tapi tetap saja Lee Yong Jun merasa tidak nyaman dan mereka pun pindah ke tempat makan lain. Namun di tempat makan lain pun Lee Yong Jun merasa tidak nyaman. Akhirnya dia menyuruh Kim Mi-so untuk menyewa tempat karaoke yang sangat mewah. Di situ teman-temannya semua bernyanyi, mereka berpesta dan sangat senang. Lee Yong Jun pun merasa senang karena dia mengadakan pesta itu sebenarnya untuk Kim Mi-so. Dia menyewa tempat karaoke pun sebenarnya untuk Kim Mi-so. Namun di tempat karaoke
Bong Sera sangat mabuk dan dia pun bernyanyi. Tapi saat sedang bernyanyi, dia tidak sadarkan diri. Dia bernyanyi begitu hancur, begitu tidak terkendali, dan Leongjun harus melihat itu. Namun tiba-tiba Bong Sera mendekati Leongjun dan terjatuh ke pangkuan Leongjun. Leongjun merasa tidak nyaman dan dia meminta teman-teman untuk membawa Bong Sera pulang. Di perjalanan pulang, Leongjun mengantarkan Kim Mi-so. Dan saat sampainya di rumah Kim Mi-so, Leongjun bertanya kepada Kim Mi-so betapa manisnya dia karena dia sudah memberikan yang terbaik kepada Kim Mi-so, yaitu dengan mengajak teman-temannya makan dan karaokean bersama. Tapi Kim Mi-so tetap tidak menyadari bahwa Leongjun melakukan itu untuknya. Dia mengatakan kepada Leongjun bahwa dia bukanlah tipe Kim Mi-so. Tetapi Kim Mi-so masih saja tidak menyukai Leongjun karena dia sangat egois. Mereka pun berkirim pesan. Leongjun ingin memuji dirinya sendiri kepada Kim Mi-so, namun Kim Mi-so benar-benar tidak menyukai Leongjun. Dia salah mengirim pesan dan dia mengirim pesan hati kepada Leongjun. Kim Mi-so sangat kaget. Setelah Kim Mi-so mengirimkan pesan yang begitu jahat, Leongjun akhirnya pulang ke rumah. Saking stresnya karena Kim Mi-so akan mengundurkan diri, Leongjun sampai bermimpi buruk. Dia tidak bisa menjalani hari-harinya karena selalu memikirkan bagaimana jika Kim Mi-so mengundurkan diri sebagai sekretaris. Keesokan harinya, saat dia akan pergi ke kantor, dia kembali mengingat kenangan bersama dengan Kim Mi-so, di mana Kim Mi-so selalu mengikatkan dasinya sebelum ia berangkat untuk bekerja. Dia mengingat semua kenangan saat di Amerika, saat Kim Mi-so belum bisa melakukan apapun, dan dia mengajari Kim Mi-so dari nol. Karena perbincangan tadi malam dipesan, kelakuan Leongjun menjadi aneh. Dia begitu ketus kepada Kim Mi-so. Namun Kim Mi-so di kantor bertanya kepada salah satu pegawai apa yang terjadi kepada keluarga Leongjun. Apakah Leongjun memiliki seorang kakak atau tidak? Ternyata benar, Leongjun memiliki seorang kakak, namun kakaknya dikirim ke luar negeri. Mereka tidak pernah bersama. Di kantor pun Leongjun perlahan ingin melupakan Kim Mi-so. Dia meminta tolong kepada Kim Ji-ah, tapi tidak meminta tolong kepada Kim Mi-so. Saat ada kunjungan pun Kim Mi-so dan Kim Ji-ah ikut, tetapi Leongjun tidak pernah menggubris apa yang diomongkan oleh Kim Mi-so. Dia hanya berbicara kepada Kim Ji-ah. Namun sepertinya di tengah perbincangan mereka ada pekerjaan Kim Ji-ah yang lupa untuk dilakukan. Leongjun merasa marah dan dia berkata kepada Kim Mi-so kenapa Kim Mi-so bisa tidak memberitahu Kim Ji-ah apa itu pekerjaannya. Tapi ternyata yang dilakukan Leongjun selama ini adalah pura-pura. Dia pura-pura memberikan pekerjaan kepada Kim Ji-ah, mengizinkan Kim Ji-ah masuk ke dalam kantor seolah-olah sedang memberikan pekerjaan kepada Kim Ji-ah. Padahal di dalam dia berkata bahwa Kim Ji-ah tidak usah melakukan apa-apa. Dia hanya ingin terlihat bahwa dia sudah tidak membutuhkan lagi Kim Mi-so. Diam-diam dia merencanakan sesuatu untuk Kim Mi-so. Dia mengadakan kuesioner di mana pada saat Kim Mi-so sedang makan malam bersama teman-temannya, dia memberikan beberapa pertanyaan. Namun manajer Park sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan oleh Leongjun. Tidak mungkin Leongjun melakukan itu secara percuma. Ternyata Leongjun melakukan kuesioner itu untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Kim Mi-so, karena dia merasa Kim Mi-so mengundurkan diri dari kantor itu karena Kim Mi-so merasa cemburu. Selama 9 tahun, Leongjun tidak pernah menyukai Kim Mi-so. Pada saat malam hari, Leongjun menelpon Kim Mi-so bahwa mereka ingin bertemu. Tapi setelah Kim Mi-so datang ke tempat di mana mereka akan bertemu, Kim Mi-so merasakan kaget. Dia ada di taman bermain yang sangat indah, di mana di situ tidak ada siapa-siapa. Dia merasa kaget saat Leongjun datang.